Oke, untuk Mbak Serafi nih, Mbak Serafi ngomong di sini dan teman-teman VOB ngomong di sini, mungkin ada juga suara-suara yang tidak terdengar yang langsung ada di hadapan kita, karena sebenarnya kalian itu terinspirasi dari orang-orang tersebut begitu. Nah, siapakah sosok yang tidak hadir di sini, tidak muncul bersama kita di sini, tapi yang bisa menciptakan Mbak Serafi yang sekarang? Kalau saya sebenarnya motivasi terbesar saya itu satu mama saya, dua om saya yang kebetulan pemegang rekor nasional juga di 100 meter putra waktu itu. Dua orang itu adalah support system terbesar yang mereka selalu percaya sama saya walaupun saya nggak percaya sama diri saya. Jadi itu support system terbesar saya mereka. Oke, support system terbesarnya adalah orang tua dan juga keluarga ya. Nah, tapi mungkin juga kadang, kalau tadi dibilang bahwa kita juga punya orang-orang mungkin yang tidak mendukung kita. Nah, gimana caranya, Mbak Serafi juga meyakinkan bahwa sekarang ini kita hidup dalam era kebebasan, tapi juga bisa bertanggung jawab dan akhirnya saya bisa buktikan bahwa apa yang saya pilih itu benar dan tidak merugikan orang lain. Kalau saya prinsip saya sejak booming media sosial prinsip saya cuma satu, Mbak. Tangan saya cuma dua. Saya tidak bisa menutup mulut banyak orang yang akan berkomentar. Jadi saya hanya akan menutup telinga saya dan berfokus pada apa yang saya buat. Sama seperti teman-teman VOB juga, saya yakin bahwa banyak stigma di luar sana bahwa yang meragukan kualitas dan kemampuan mereka. Tapi ketika kita menutup telinga kita dan berfokus pada titik dan tujuan bahwa saya bisa sukses, saya bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga saya, bagi negara, bagi siapapun di sekitar saya yang deserve to get it, ya saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa. Sudah sesimpel itu sebenarnya. Walaupun nanti pasti teman-teman bilang gini, ya mungkin Kak Serafi ngomongnya enteng, tapi kan Iya, kita yang betul. kan enggak. Oke, yes saya tahu. Karena kenapa saya bisa jadi gampang mengucapkan ini? Karena saya sudah mencoba melalui itu sudah sekian lama. Jadi kita harus belajar untuk fokus pada tujuan kita itu lebih lagi daripada fokus pada suara-suara di luar sana. Karena ketika mereka bersuara, mereka tidak akan membantu kita bangkit. Kita juga tidak dalam, kalau saya mengistilahkan, mereka nggak kasih makan kita, mereka nggak bayar kita, kenapa kita harus dengerin mereka? Iya, Gitu. iya. Sedangkan kita sedang berjuang, semua sedang berjuang untuk fokus pada purpose-nya masing-masing, seperti tadi Mbak Nilo bilang ya, semua sedang berfokus pada tujuannya masing-masing, maka fokuslah pada tujuanmu untuk meraih mimpimu. That's it. Kalau misalnya hanya tujuannya adalah purpose-nya adalah untuk mencibir orang lain, justru membuktikan bahwa orang itu sebenarnya lagi nggak ada tujuan hidup, betul ya Mbak ya? Betul nggak sih teman-teman VOB? Setuju banget. Berarti kurang kerjaan kan? Maksudnya mereka berarti ya kerjaannya hanya memantau sosial media mungkin. Aha. Ya. Oke, nah teman-teman VOB, kalau misalnya selain dari orang terdekat, orang tua, keluarga yang mendukung dari teman-teman VOB sebagai support system, siapa orang yang atau perempuan mungkin ya yang bisa menjadi tumpuan dikala teman-teman lagi sedang berjuang untuk menggapai tujuan tersebut ya. Mungkin musisi dari dalam negeri, luar negeri, atau mungkin siapa selain dari support sistemnya keluarga? Satu-satu mungkin dijawab boleh. Oh iya, satu-satu. Musisi. Atau siapa? Siapa dulu? Siapa dulu? Silakan, sok siap aja. Dulu deh. Dulu. Kelamaan ya. Mungkin kalau misalnya di Yobi sendiri sih kita beruntung diberkahi tim yang solid gitu. Yeah. Jadi di sosok tim sendiri ada namanya Mami Nadia. Jadi dia tuh udah lama berkecimpung di industri musik dan kita dibantu untuk mengenal rimbanya industri ini tuh sama Mami Nadia ini gitu. Jadi dia yang banyak menjaga ritme kita, terus menyadarkan kita kalau kita udah mulai lengah gitu. Karena kadang kita tuh terlalu ini sama orang gitu, terlalu berpikir positif sama orang, akhirnya kita nggak waspada gitu. Dan setelah masuk industri yang sekarang ini kita baru tahu bahwa kita nggak bisa kita cuma mengandalkan keberanian, tapi juga mesti dibekali pengetahuan gitu. Nah
ketika kita merasa bahwa kita kekurangan salah satu dari itu, baik itu keberanian atau pengetahuan, kita sharingnya ke Mami Nadia. Yang lain juga sama satu suara nih sama Mami Nadia nih, bahwa juga. Mana sih Mami Nadia? Ada nggak sih di sini? Kayaknya saya mau juga kenalan. Siapa tahu kalau misalnya saya pengen curhat, saya lagi menemukan kelam dalam hidup, saya bisa cerita ke Mami Nadia gitu ya. Oke, untuk teman-teman POB, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan ketika yang saat ini menyaksikan kawan puan sedang menghadapi koma dalam hidup begitu? Akankah kita meneruskan atau kita menuju ke arah dari koma ke titik aja alias disudahi? Apa yang ingin disampaikan buat teman-teman kawan puan yang sedang menghadapi titik koma dalam hidupnya? Apa ya? Kalau dari aku sih jangan pernah kehilangan kebanggaan diri gitu ketika ada orang yang menilai kita tuh belum baik, belum cukup baik. Ya, karena yang lebih tahu kualitas diri kita ya diri kita sendiri. Oke, untuk Mbak Serafi? Kalau saya suka bilang gini, sometimes kita terlalu terpusat untuk menjadi sempurna di mata orang lain. Gitu. Tapi buat saya, stop being perfect, stop untuk menjadi sempurna gitu, and start being brave. Jadilah berani. Kenapa? Karena di dunia ini kan tidak ada yang sempurna ya. Dan dengan itu kita harus menerima ketidaksempurnaan itu, baru kita akan berani menjadi diri kita sendiri. Mungkin orang-orang lain tidak akan menerima kita seutuhnya sebagai saya seorang Serafi atau si Obi sebagai seorang pemusik ya. Tapi biarkan saja mereka tidak menerima, it's okay. Masih banyak orang lain yang mau menerima kita apa adanya. Karena jangan mencoba menjadi orang lain. Tapi biarkan orang menerima kita apa adanya kita. That's more, buat saya itu lebih baik daripada kita mencoba menjadi seseorang yang bukan kita. Dan jangan hidup di dalam kebohongan.